Saya mau mengajak semua yang ada di dinas pendidikan, para guru atau adik-adik. Tujuan saya di sini dan Pak Sarbin bukan mencari kesalahan. Kita tidak ada tujuan mencari kesalahan. Setelah tahun 2025 sudah gratis, tahun 2026 itu tugasnya meningkatkan kualitas. SPM, standar pelayanan di Maluku Utara untuk pendidikan itu angkanya 48 dari 100. Itu tinggi kan rendah? Target saya dan Pak Sarbin setelah kami selesai di tahun 2009, targetnya angka SPM itu naik menjadi 80. Bagaimana caranya? Harus meningkatkan, yang paling penting adalah kualitas guru, kualitas sarpras. Nanti anak-anak murid ketika guru dan sarpras kualitasnya naik, mereka kualitasnya akan naik dengan sendirinya. Dan itu menjadi PR kita bersama. Dana BOSP di Maluku Utara itu tahun 2025, satu tahun itu 131 miliar. Di tahun 2026 dana BOSDA ditambah lagi satu tahun itu kurang lebih 50 miliar. Artinya ada 180 miliar anggaran yang kita bisa pakai di luar gaji ASN, di luar bangun sarpras yang bisa kita pakai hanya untuk meningkatkan kualitas buku di perpustakaan, kualitas guru yang mengajar, eskulnya anak-anak, mendorong mereka untuk lomba-lomba di level nasional dan internasional. Oleh karena itu, di tahun 2026 saya izin duluan, ada Ibu Nani di sini mewakili inspektorat, akan mengaudit semua realisasi BOSP dan BOSDA. Ingat, tujuannya bukan mencari kesalahan. Tujuannya adalah berkaca, bercermin kondisi penggunaan BOSP dan BOSDA kita itu salahnya di mana. Kenapa anggaran sekian banyaknya tetapi SPM-nya tetap rendah, eskulnya tidak ada yang outstanding, marching band di level sekolah yang anggaran BOSP 1,5 miliar tidak ada marching band. Setiap kali ada lomba nasional dan internasional, murid-muridnya harus keluarin biaya lagi sendiri, betul tidak? Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa dana BOSP dan BOSDA yang ada 180 miliar di tahun 2020 ini harus dipakai semaksimal mungkin sehingga kualitas guru bertambah, akan ada ekstra pelatihan untuk para guru, akan ada guru-guru tambahan terutama bahasa Inggris, matematika, data science dan AI coding. Akan ada lomba-lomba level nasional, internasional, karena murid-murid ini butuh jam terbang. Mereka adalah pemimpin masa depan Maluku Utara. Jumlahnya ada sekitar 70.000 murid sekolah menengah. Jika mereka tidak kita kasih fondasi yang baik, mereka tidak bisa masuk di universitas yang baik. Kita kurang sekali orang Maluku Utara yang ada di kementerian, yang ada di sekolah-sekolah yang bisa masuk ke BPKP, di kementerian, di ITDN. Banyak dari anak Maluku Utara tidak bisa masuk dan tidak ada di level nasional karena mereka tidak bisa masuk ke universitas yang bagus, karena kesiapan kita di SMA itu tidak bagus. Itu menjadi PR bersama. Bapak Ibu tidak pernah tahu bahwa salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin suatu hari yang mungkin nanti suatu hari bisa membantu hidup dari anak-anak Bapak Ibu. Kita tuh tidak pernah tahu, hidup itu berputar. Dalam hidup itu rezeki bukan hanya tentang uang, rezeki itu tentang kesehatan, umur panjang, perlindungan, anak cucu diberkati. Jadi saya meminta menggerak hatinya sesuai dengan konsep HUT Pemprov kemarin, kita membangun dengan hati inovasi dan kolaborasi, mengajak bersama. Saya dan Pak Sarbin tidak bisa membangun sendiri, Pak Kadis tidak bisa membangun sendiri, membutuhkan kerjasama dari seluruh dinas provinsi pendidikan dan guru-guru dan kepala sekolah dan adik-adik menyatukan visi supaya BOSP dan BOSDA ini bisa dipakai dengan baik, meningkatkan kualitas masing-masing. Selain dari itu, saya kemarin sudah berkonsultasi dengan Pak Menteri, dengan Bu Sekjen, dengan Pak Dirjen. Saya menyadari penuh bahwa banyak guru di sini yang belum punya sertifikat sehingga tidak bisa mendapat tunjangan sertifikat setiap bulannya. Benar tidak? Masih berapa